Thariqah Syadziliyah. Thariqat ini pula, di kemudian hari, yaitu pada waktu beliau kelak bermukim di negeri Tunisia dan Mesir, beliau kembangkan dan sebarluaskan ke seluruh penjuru dunia melalui murid-murid beliau. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang pertama kali mendakwahkan dan mengembangkan ajaran thariqat ini secara luas kepada masyarakat umum, sehingga akhirnya masyhur di mana-mana, maka beliau pun kemudian dianggap sebagai pendiri thariqat ini yang pada akhirnya menisbatkan nama thariqat ini dengan nama besar beliau, dengan sebutan, Thariqat Syadziliyah. Banyak para ulama dan pembesar-pembesar agama di seluruh dunia, dari saat itu sampai sekarang, yang mengambil berkah dari mengamalkan thariqat ini. Sebuah thariqat yang amat sederhana, tidak terlalu membebani bagi khalifah dan para guru mursyidnya serta para pengamalnya. Setelah cukup lama beliau tinggal bersama sang syekh, maka tibalah saat perpisahan antara guru dan murid. Pada saat perpisahan itu Syekh Abdus Salam membuat pemetaan kehidupan murid tercinta beliau tentang hari-hari yang akan dilalui oleh Syekh Abil Hasan dengan mengatakan, "Wahai anakku, setelah usai masa berguru, maka tibalah saatnya kini engkau untuk beriqomah. Sekarang pergilah dari sini, lalu carilah sebuah daerah yang bernama Syadzillah. Untuk beberapa waktu tinggallah engkau di sana. Kemudian perlu kau ketahui, di sana pula Allah Azza wa Jalla akan menganugerahi engkau dengan sebuah nama yang indah, Asy-Syadzili. Setelah itu, lanjut Asy'eh, kemudian engkau akan pindah ke negeri Tunisia. Di sana engkau akan mengalami suatu musibah dan ujian yang datangnya dari penguasa negeri itu. Sesudah itu, wahai anakku, engkau akan pindah ke arah timur. Di sana pula lah kelak engkau akan menerima warisan Al-Kutubah dan menjadikan engkau seorang kutub." Pada waktu akan berpisah, beliau mengajukan satu permohonan kepada Asy'eh agar memberikan wasiat untuk yang terakhir kalinya, dengan mengatakan, "Wahai Tuan Guru yang mulia, berwasiatlah untukku." Asy'eh pun kemudian berkata, "Wahai Ali, takutlah kepada Allah dan berhati-hatilah terhadap manusia. Sucikanlah lisanmu daripada menyebut akan keburukan mereka, serta sucikanlah hatimu dari kecondongan terhadap mereka. Peliharalah anggota badanmu dari segala yang maksiat, dan tunaikanlah setiap yang difardukan dengan sempurna. Dengan begitu, maka sempurnalah Allah mengasihani dirimu." Lanjut sang syekh lagi, "Jangan engkau memperingatkan kepada mereka, tetapi utamakanlah kewajiban yang menjadi hak Allah atas dirimu, maka dengan cara yang demikian akan sempurnalah waromu. Dan berdoalah wahai anakku. Ya Allah, rahmatilah diriku dari ingatan kepada mereka dan dari segala masalah yang datang dari mereka, dan selamatkanlah daku dari kejahatan mereka, dan cukupkanlah daku dengan kebaikan-kebaikanmu dan bukan dari kebaikan mereka, dan kasihilah diriku dengan beberapa kelebihan dari antara mereka. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah atas segala sesuatu zat yang maha berkuasa." Selanjutnya, setelah perpisahan itu, sang Syekh Abdus Salam bin Mashis yang dilahirkan di kota Fes, Maroko, tetap tinggal di negeri kelahirannya itu sampai akhir hayat beliau. Sang kutub nan agung ini meninggal dunia pada tahun 622 Hijriah atau 1225 Masehi. Makam beliau sampai saat ini ramai diziarahi kaum muslimin yang datang dari seluruh penjuru dunia. Perpisahan dengan sang guru Qutbul Ghaus. Seusai berpisah dengan gurunya Al-Qutub Ghaus Asy'eh Abdus Salam bin Mashis, beliau mulai menapaki perjalanan yang pertama sebagai apa yang telah dipetakan oleh sang guru, yaitu mencari sebuah desa bernama Syadzillah. Setelah dicari-cari, akhirnya sampailah beliau di sebuah desa bernama Syadzillah yang terletak di wilayah negeri Tunisia. Pada saat beliau tiba di desa itu, yang mengherankan, beliau sudah disambut dan dielu-elukan oleh segenap penduduk Syadzillah,
sedang beliau sendiri tidak tahu siapa sebenarnya yang memberitakan akan kedatangan beliau. Tapi, itu sebuah kenyataan bahwa mereka dalam memberikan sambutan kepada beliau tampak sekali terlihat dari raut wajah mereka suatu kegembiraan yang amat dalam, seakan mereka bisa bertemu dengan orang yang sudah lama dinanti-nantikan. Beliau tinggal di tengah-tengah desa Syadzila hanya beberapa hari saja. Karena, sejak tiba di kota itu, beliau telah memutuskan untuk tidak berlama-lama berada di tengah keramaian masyarakat. Beliau ingin bermukim di tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuknya orang-orang. Memang, tujuan beliau datang ke kota itu, sesuai dengan petunjuk sang guru, semata-mata hanyalah untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan ibadah beliau dengan cara menjauh dari masyarakat. Akhirnya, beliau memilih tempat di luar kota Syadzila, yaitu di sebuah bukit yang bernama Zakwan. Maka, berangkatlah beliau ke bukit itu dengan diiringi oleh sahabat beliau bernama Abu Muhammad Abdullah bin Salamah al-Habibi. Dia adalah seorang pemuda penduduk asli Syadzila yang memiliki ketakwaan dan telah terbuka mata hatinya, mukasyafah. Di bukit itu, beliau melakukan latihan-latihan ruhani dengan menerapkan disiplin diri yang tinggi. Setiap jengkal waktu, beliau gunakan untuk menempa ruhani dengan melakukan riyadhah, mujahadah dan menjalankan wirid-wirid sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru beliau, Asy-Syaikh Abdus Salam. Di bukit itu, beliau melakukan uslah dan suluk dengan cara menggeladi nafsu sehingga benar-benar menjadi pribadi yang cemerlang dan istiqomah yang diliputi dengan rasa hidmah dan mahabbah kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk kehidupannya, beliau bersama sahabat setianya, Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Salamah al-Habibi, hanya mengambil tumbuhan yang ada di sekitar bukit Zakwan itu saja. Tetapi, sejak beliau bermukim di bukit itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan sebuah mata air untuk memenuhi keperluan beliau. Pernah, pada suatu hari, beliau menyaksikan Gusi Al-Habibi terluka hingga mengeluarkan darah lantaran terkena ranting dari dedaunan yang dimakannya. Melihat hal itu, beliau menjadi terharu karena sahabat yang setia mengiringinya harus mengalami kesakitan. Segera saja, setelah itu, beliau mengajak Al-Habibi turun ke desa Syadzila untuk mencari makanan yang lunak. Dan sekiranya telah tercukupi, maka beliau berdua segera naik kembali ke Bukit Zakwan untuk meneruskan perjalanan. Memang, semenjak beruslah di bukit itu, kadang-kadang beliau berdua turun ke desa Syadzila untuk berbagai keperluan. Berkaitan dengan pengalaman keruhanian, diceritakan oleh Al-Habibi, bahwa pada suatu ketika dia pernah melihat dalam pandangan mata batinnya, nampak segerombolan malaikat, alaihimus sholatu wassalam, mengerumuni sang syekh. Bahkan, lanjut Al-Habibi, sebagian dari malaikat itu ada yang berjalan beriringan bersamaku dan ada pula yang bercakap-cakap dengan aku. Tidak jarang pula dilihat oleh Al-Habibi arwah para waliullah yang secara berkelompok maupun sendiri-sendiri, mendatangi dan mengerubuti sang syekh. Para wali-wali itu, rohimahumullah, dikatakan oleh Al-Habibi, merasakan memperoleh berkah lantaran kedekatan dan kebersamaan mereka dengan sang syekh. Sehubungan dengan nama desa Syadzila, yang akhirnya bertautan dengan nama beliau, diceritakan oleh beliau, bahwa beliau pada suatu ketika dalam fananya, pernah mengemukakan sebuah pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, mengapa nama Syadzila engkau kaitkan dengan namaku? Maka, dikatakan kepadaku, ya Ali, aku tidak menamakan engkau dengan nama Asyadzili, tetapi Asyadzili, penekanan kata pada DZ, yang artinya jarang, langka, yaitu karena keistimewaanmu dalam menyatu untuk berkhidmat demi untukku dan demi cinta kepadaku. Beliau tinggal di Bukit Zakwan itu sampai bertahun-tahun, sampai pada suatu hari, beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar turun dari bukit dan keluar dari tempat halwatnya untuk segera mendatangi masyarakat.
Diceritakan oleh beliau, begini. Pada waktu itu telah dikatakan kepadaku, "Hai Ali, turun dan datangilah manusia-manusia, agar mereka memperoleh manfaat daripadamu." Lalu, aku pun mengatakan, "Ya Allah, selamatkanlah diriku dari manusia banyak, karena aku tidak berkemampuan untuk bergaul dengan mereka." Lalu dikatakan kepadaku, "Turunlah, wahai Ali. Aku akan mendampingimu dengan keselamatan dan akan aku singkirkan engkau dari mara bahaya." Aku katakan pula, "Ya Allah, Engkau serahkan diriku kepada manusia-manusia, termasuk apa yang aku makan dan harta yang aku pakai?" Maka, dikatakan kepadaku, "Hendaklah engkau menafkahkan dan akulah yang mengisi, pilihlah dari jurusan tunai ataukah jurusan gaib." Setelah selesai menjalani seperti apa yang telah dipetakan oleh Asy-Syaikh Abdus Salam dan setelah mendapat perintah untuk keluar dari tempat uslahnya guna mendatangi masyarakat, maka beliau segera melanjutkan perjalanannya sesuai dengan pemetaan berikutnya, yaitu menuju ke kota Tunis. Kalau dirunut nasab maupun tempat kelahiran Syekh Agung ini, tidak didapati sebuah nama yang memungkinkan ia dinamakan Syadzili. Dan memang, nama tersebut adalah nama yang dia peroleh dalam perjalanan ruhaniyah. Dalam hal ini Abul Hasan sendiri bercerita, "Ketika saya duduk di hadapan Syekh, di dalam ruang kecil, di sampingku ada anak kecil. Di dalam hatiku terbersit ingin tanya kepada Syekh tentang nama Allah. Akan tetapi, anak kecil tadi mendatangiku dan tangannya memegang kerah bajuku, lalu berkata, 'Wahai Abu Al-Hasan, kamu ingin bertanya kepada Syekh tentang nama Allah, padahal sesungguhnya kamu adalah nama yang kamu cari, maksudnya nama Allah telah berada dalam hatimu.' Akhirnya Syekh tersenyum dan berkata, 'Dia telah menjawab pertanyaanmu.' Selanjutnya Syekh Abdus Salam memerintahkan Abu Al-Hasan untuk pergi ke daerah Afrikiyah, tepatnya di daerah bernama Syadzilah. Karena Allah akan menyebutnya dengan nama Syadzili, padahal pada waktu itu Abu Al-Hasan belum dikenal dengan nama tersebut. Sebelum berangkat Abu Al-Hasan meminta wasiat kepada Syekh, kemudian dia berkata, "Ingatlah Allah, bersihkan lidah dan hatimu dari segala yang mengotori nama Allah, jagalah anggota badanmu dari maksiat, kerjakanlah amal wajib, maka kamu akan memperoleh derajat kewalian. Ingatlah akan kewajibanmu terhadap Allah, maka kamu akan memperoleh derajat orang yang waro. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan doa, 'Ya Allah, rahmatilah diriku dari ingatan kepada mereka dan dari segala masalah yang datang dari mereka, dan selamatkanlah daku dari kejahatan mereka, dan cukupkanlah daku dengan kebaikan-kebaikanmu dan bukan dari kebaikan mereka, dan kasihilah diriku dengan beberapa kelebihan dari antara mereka. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah atas segala sesuatu zat yang maha berkuasa.'" Selanjutnya sesuai petunjuk tersebut, Syekh Abu Al-Hasan berangkat ke daerah tersebut untuk mengetahui rahasia yang telah dikatakan kepadanya. Dalam perjalanan ruhaniyah kali ini dia banyak mendapat cobaan sebagaimana cobaan yang telah dialami oleh para wali-wali pilihan. Akan tetapi dengan cobaan tersebut justru semakin menambah tingkat keimanannya dan hatinya semakin jernih. Sesampainya di Syadzilah, yaitu daerah dekat Tunis, dia bersama kawan-kawan dan muridnya menuju gua yang berada di Gunung Zafaran untuk munajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama beribadah di tempat tersebut, salah satu muridnya mengetahui bahwa Syekh Abu Al-Hasan banyak memiliki keramat dan tingkat ibadahnya sudah mencapai tingkatan yang tinggi. Pada akhir munajatnya ada bisikan suara, "Wahai Abu Al-Hasan, turunlah dan bergaullah bersama orang-orang, maka mereka akan dapat mengambil manfaat darimu." Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, mengapa Engkau perintahkan aku untuk bergaul bersama mereka? Saya tidak mampu." Kemudian dijawab, "Sudahlah. Turun, insya Allah kamu akan selamat dan kamu tidak akan mendapat celaan dari mereka." Kemudian beliau berkata lagi,
Kalau aku bersama mereka, apakah aku nanti makan dari dirham mereka?" Suara itu kembali menjawab, "Bekerjalah, aku maha kaya. Kamu akan memperoleh rejeki dari usahamu juga dari rejeki yang aku berikan secara gaib." Dalam dialog ilahiyah ini, dia bertanya kepada Allah, kenapa dia dinamakan Syadzili padahal dia bukan berasal dari Syadzillah. Kemudian Allah menjawab, "Aku tidak menyebutmu dengan Syadzili akan tetapi kamu adalah Syadzuli, artinya orang yang mengasingkan untuk berkhidmat dan mencintaiku." Seorang hakim Tunisia yang memiliki hati yang buruk. Bagi beliau, kota Tunis tentu sudah tidak asing lagi. Karena sejak usia anak-anak hingga remaja beliau bermukim di kota ini sampai bertahun-tahun. Namun, seperti apa yang beliau saksikan pada saat kedatangan beliau kali ini, ternyata negeri ini tidak mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Masih tetap seperti dulu. Penduduk negeri ini tetap miskin dan sering dilanda kelaparan. Namun demikian, sejak kedatangannya, beliau juga masih tetap berusaha untuk meringankan penderitaan penduduk dalam menghadapi kelaparan. Al-Kisah, dalam usaha beliau memberikan pertolongan kepada mereka, beliau sering didatangi Nabiullah Khidir alaihissalam, guna membantu beliau sekaligus untuk menyelamatkan beliau dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Hal ini terjadi karena berkat kebesaran jiwa dan kesantunan beliau. Pada saat itu, negeri Tunisia berada di bawah kekuasaan pemerintahan seorang sultan atau raja yang bernama Sultan Abu Zakaria Al-Hafsi. Dalam pemerintahan Sultan Abu Zakaria, di antara jajaran para menterinya ada seorang kadi, hakim agama, yang bernama Ibnul Baro. Dia adalah seorang faqih, namun di sisi lain dia juga memiliki hati yang buruk. Keserakahan untuk memiliki kedudukan, pengaruh, dan kekuasaan itulah yang membuat nafsu iri dengkinya tumbuh subur di dalam hati Ibnul Baro. Dendam kesumat dan keinginan menjatuhkan orang lain pun semakin membara dalam dadanya. Pikiran dan hatinya siang malam hanya tertuju bagaimana cara mempertahankan dan memperkuat pengaruh dan jabatannya. Asy-Syaikh Abil Hasan datang ke Tunis selain untuk menapaki seperti apa yang telah dipetakan oleh guru beliau, juga karena memang mendapat perintah untuk berdakwah. Setelah beberapa bulan beliau melakukan dakwah di kota Tunis itu, maka kelihatanlah semakin banyak orang-orang berkerumun mendatangi beliau. Selain masyarakat kebanyakan yang hadir dalam majelis-majelis pengajiannya, juga tidak sedikit orang-orang alim, syolih dan ahli karomah yang turut serta mendengarkan dan menyimak nasihat-nasihat beliau. Di antara mereka tampak, antara lain, Asy-Syaikh Abul Hasan Ali bin Makhluf Asy-Syadzili, Abu Abdullah As-Sobuni, Abu Muhammad Abdul Aziz Az-Zaituni, Abu Abdullah Al-Bajai Al-Hayyat, dan Abu Abdullah Al-Jarihi. Mereka semua merasakan kesejukan siraman rohani yang luar biasa yang keluar dari kecemerlangan hati dan lisanan suci Asy-Syaikh. Padahal, pada waktu itu beliau masih berumur sekitar 25 tahun. Fenomena tersebut ditangkap oleh Ibnul Baro, sebagai sebuah pemandangan yang amat tidak mengenakan perasaannya. Keberadaan Asy-Syaikh di kota Tunis ini dianggap sebagai kerikil yang mengganggu bagi dirinya. Setiap berita yang berkaitan dengan Asy-Syaikh ditangkap oleh telinga Ibnul Baro, lalu menyusup masuk ke relung hatinya yang telah terbakar bara kebencian dan rasa iri dengki yang mendalam. Demi melihat kenyataan masyarakat semakin condong dan berebut mengerumuni Asy-Syaikh, seketika itu pula pudarlah hayalan-hayalan Ibnul Baro. Timbul prasangka buruk bahwa Syekh Abil Hasan telah merampas haknya, bahkan besar kemungkinan kalau pada akhirnya nanti akan menumbangkan kedudukannya serta mengambil alih jabatan yang amat dicintainya itu.
Oleh karena itu, dengan menepuk dada disertai sikap angkuhnya Ibnul Baro, mengumumkan pernyataan secara terang-terangan, bahwa dia telah memaklumkan perang melawan Asy-Syaikh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili, radhiyallahu anhum. Namun demikian meski bertahun-tahun mengalami serangan dan fitnahan dari orang yang dengki kepada beliau, tetapi yang namanya Intan adalah tetap Intan. Beliau adalah seorang kekasih Allah yang memiliki derajat kemuliaan yang tinggi. Dan apabila seorang kekasihnya dianiaya oleh orang lain, maka Allah sendirilah yang akan membalasnya. Itulah yang terjadi, sehingga akhirnya seluruh negeri mengetahui kemuliaan Asy-Syaikh Abil Hasan Syadzili, radhiyallahu anhum. Setelah itu, terbetik dalam hati sang syekh untuk kembali menunaikan ibadah haji. Beliau lalu menyerukan kepada para murid dan pengikutnya agar mereka, untuk sementara waktu, hijrah atau berpindah ke negeri sebelah timur, sambil menunggu datangnya musim haji yang pada waktu itu masih kurang beberapa bulan lagi. Maka, segera bersiap-siaplah beliau dengan para pengikutnya untuk melakukan perjalanan jauh menuju ke negeri Mesir. Dalam perjalanan ke Mesir tersebut masih tidak lepas dari rekayasa fitnah Ibnul Baro, sehingga Sultan mempermasalahkan kehadiran beliau di negeri Mesir. Tetapi Allah tetap memberikan perlindungannya, menunjukkan bahwa sang syekh adalah kekasihnya dan dengan kebesaran hati dan kehalusan budi pekerti beliaulah. Akhirnya beliau bersedia memaafkan dan mendoakan Sultan hingga mereka semua menganggap pertemuan mereka dengan sang syekh adalah merupakan anugerah Tuhan yang tiada terkira bagi mereka. Namun, sebagaimana yang telah direncanakan, sang syekh tinggal di Mesir hanya untuk beberapa bulan saja, sampai datangnya waktu musim haji. Setelah tiba pada saatnya sang syekh pun mohon diri kepada Sultan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Tanah Suci Mekah. Ringkas cerita, di sana beliau mengerjakan ibadah haji sampai secukupnya. Lalu beliau melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci Madinah guna untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semuanya itu selesai, maka kembalilah beliau beserta rombongan ke negeri Tunisia. Sewaktu sang syekh kembali dari Tanah Suci, Sultan Abu Zakaria Al-Hafsi beserta penduduk Tunis tampak bersukacita menyambut kedatangan beliau. Rasa gembira sulit mereka sembunyikan, karena sang syekh yang mereka cintai dan mereka hormati kini telah kembali berkumpul bersama mereka lagi. Namun, suasana gembira ini tidak berlaku bagi Ibnul Baro. Bagi dia, kembalinya sang syekh berarti merupakan sebuah malapetaka, dan pertanda dimulainya lagi sebuah pertempuran. Tetap seperti dulu. Dengan berbagai cara dia selalu berusaha agar sang syekh, yang merupakan musuh bebuyutannya itu, secepatnya lenyap dari muka bumi ini. Namun, alhamdulillah, semua upaya jahat itu selalu menemui kegagalan. Kemudian, setelah beberapa hari sejak kedatangan dari Tanah Suci, sang syekh lalu melanjutkan tugasnya untuk mengajar dan berdakwah. Zawiyah atau pondok pesulukan, sebagai bengkel rohani yang beliau dirikan juga kian diminati para pejalan. Dalam catatan sejarah, zawiyah pertama yang sang syekh dirikan di Tunisia adalah pada tahun 625 Hijriah atau 1228 Masehi. Ketika beliau berusia sekitar 32 tahun. Di hari-hari berikutnya semakin banyak orang-orang yang mendatangi beliau, baik penduduk setempat maupun orang-orang yang datang dari luar negeri Tunisia. Di antara murid-murid sang syekh yang datang dari luar negeri Tunisia, terdapat seorang pemuda yang berasal dari daerah Marsyah, negeri Maroko, tidak jauh dari daerah tempat kelahiran sang syekh sendiri, yang bernama Abul Abbas Al-Marsi. Pertemuan sang syekh dengan pemuda ini tampak benar-benar merupakan sebuah pertemuan yang amat istimewa, sampai-sampai pada suatu hari sang syekh berkata, "Aku tentu tidak akan ditakdirkan kembali ke negeri Tunisia, kecuali karena pemuda ini. Dialah yang akan menjadi pendampingku dan dia pula lah yang kelak akan menjadi khalifah penggantiku."
Menurut sebuah catatan, pemuda Al-Mursi ini ketika masih berada di Maroko, pernah pula, walaupun tidak terlalu lama, berguru secara langsung kepada Asy-Syaikh Abdus Salam sampai meninggalnya beliau tahun 622 Hijriah atau 1225 Masehi. Kembalinya sang syekh ke Tunis dari perjalanan hajinya kali ini hanyalah semata-mata untuk melanjutkan tugas mengajar dan berdakwah, seperti yang telah diperintahkan pada saat beliau di Gunung Barbatoh dan di Bukit Zakwan. Semuanya itu beliau jalani sambil menanti datangnya perintah selanjutnya untuk menapaki seperti apa yang telah dipetakan oleh sang Syekh Abdus Salam bin Mashis. Pada saat pemetaan, guru beliau itu mengatakan bahwa setelah bermukim di negeri Tunisia ini, yaitu setelah dihajar oleh penguasa negeri itu, maka beliau kemudian harus melanjutkan perjalanannya menuju ke arah timur. Dalam hari-hari penantiannya itu, pada suatu malam sang syekh bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu, Rasulullah berkata, "Ya Ali, sudah saatnya kini engkau meninggalkan negeri ini. Sekarang pergilah engkau ke negeri Mesir." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Dan ketahuilah, wahai Ali, selama dalam perjalananmu menuju ke Mesir, Allah akan menganugerahkan kepadamu 70 macam karomah. Selain itu, di sana pula kelak engkau akan mendidik 40 orang dari golongan Syiddiqin." Jadi, apabila dicermati, ketika turunnya sang syekh dari puncak gunung di Padang Barbatoh, Maroko, yang merupakan langkah pertama, adalah karena atas perintah guru beliau, sang Syekh Abdus Salam. Kemudian, pada waktu turunnya beliau dari Bukit Zakwan di Syadzillah, sebagai langkah kedua, adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan, pada kali ini, keluarnya sang syekh dari Tunisia menuju Mesir, sebagai langkah ketiga, atau langkah yang terakhir, merupakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama tinggal di Tunisia, beliau banyak berdiskusi dan berdialog dengan tokoh sufi, seperti Syekh Abul Hasan Ali Ibnu Makhluf, Abu Abdullah Al-Syabuni, Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Paituni, Abu Abdillah Al-Binai Ar-Rayyah dan Abu Abdillah Al-Jarihi. Di samping beliau banyak berdialog dengan para ulama, beliau juga mendirikan majelis pengajian yang banyak dihadiri oleh para ulama. Di antara para ulama yang hadir dalam majelis pengajiannya adalah Izzuddin bin Abdul Salam, Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aidi, Abul Adzim Al-Munziri, Ibnu Saleh, Ibnu Hajib, Jamaluddin Usfur, Nabihuddin bin Auf, Muhyiddin bin Suradah, Ibnu Yasin, dan lain-lain. Perjalanan dan bermukimnya sang syaikh di kota Mesir. Beberapa hari sang syekh dan rombongan melakukan perjalanan, tibalah syekh di negeri Mesir. Beliau langsung menuju ke kota Iskandaria, kota indah yang selalu beliau singgahi setiap perjalanan haji beliau. Al-Kisah, pada saat sang syekh menginjakkan kaki di negeri Mesir, saat itu bertepatan tanggal 15 Syaban, nisfu Syaban. Dan, karena takdir Allah jualah, hari itu bersamaan dengan wafatnya Syekh Abul Hajjaj Al-Aqsyari, radhiyallahu anhum, yang dikenal sebagai Kutubus Zaman pada waktu itu. Sehingga, di kemudian hari, oleh para ulama Minas Siddiqin Mesir, Syekh Abul Hasan Al-Syadzili diyakini sejak hari itu juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali kutub menggantikan Syekh Abul Hajjaj Al-Aqsyari. Kedatangan beliau di kota Iskandaria ini mendapatkan sambutan hangat dari Sultan Mesir maupun penduduk yang sudah banyak mengenal dan mendengar nama beliau. Tidak hanya orang-orang dari kalangan biasa, tapi juga segenap ulama, para syolihin dan syiddiqin, para ahli hadits, ahli fikih, dan manusia-manusia yang sudah mencapai tingkat kemuliaan lainnya. Mereka semua,
dengan senyum kebahagiaan membuka tangan seraya mengucapkan, "Marhaban, ahlan wa sahlan." Pertemuan mereka dengan sang syekh tampak begitu akrab dan hangatnya, seakan-akan perjumpaan sebuah keluarga yang telah lama terpisah. Sebagaimana negeri Irak, negeri Mesir juga merupakan gudangnya para ulama besar minas syolihin di wilayah itu. Oleh Sultan Mesir, beliau diberi hadiah sebuah tempat tinggal yang cukup luas bernama Buruj As-Sur. Tempat itu berada di kota Iskandaria, sebuah kota yang terletak di pesisir Laut Tengah. Kota Iskandaria, Alexandria, terkenal sebagai kota yang amat indah, menyenangkan, dan penuh keberkahan. Di komplek pemukiman beliau itu terdapat tempat penyimpanan air dan kandang-kandang hewan. Di tengah-tengah komplek terdapat sebuah masjid besar, dan di sebelahnya ada pula petak-petak kamar sebagai zawiyah, tempat tinggal para murid thorikot untuk uslah atau suluk. Di tempat itu pula sang syekh melaksanakan pernikahan dan membangun bahtera rumah tangga beliau. Dari pernikahan sang syekh, lahirlah beberapa putra dan keturunan beliau, di antaranya, Syekh Syahabuddin Ahmad, Abul Hasan Ali, Abu Abdullah Muhammad Syarafuddin, Zainab, dan Arifatul Khair. Sebagian putra-putri beliau itu setelah menikah kemudian menetap di kota Damanhur, tidak jauh dari Iskandaria. Sedangkan sebagian lagi tetap tinggal di Iskandaria menemani sang syekh bersama ibunda mereka. Seperti apa yang telah beliau lakukan selama di Tunisia, di negeri para ulama, ini pun sang syekh juga tetap berdakwah dan mengajar. Syekh menjadikan kota Iskandaria yang penuh keberkahan ini sebagai pusat dakwah dan pengembangan thorikot beliau pada tahun 642 Hijriah atau 1244 Masehi. Beliau kemudian membangun sebuah masjid dengan menara-menara besar yang menjulang tinggi ke angkasa. Di salah satu menara itu Syekh menjalankan tugas sebagai seorang guru mursyid, yaitu sebagai tempat untuk membayat murid-murid beliau. Sedangkan di bagian menara yang lain, beliau pergunakan sebagai tempat untuk menyalurkan hobi beliau selama ini, yaitu halwat. Selain di Iskandaria, di kota Kairo pun, sebagai pusat pemerintahan kerajaan Mesir, beliau juga memiliki aktivitas rutin mengajar. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, majelis-majelis pengajian beliau dibanjiri pengunjung, baik dari kalangan masyarakat awam, keluarga dan petinggi kerajaan, maupun para ulama besar dan terkemuka. Para orang-orang alim dan soleh yang bertemu dan mengikuti penguraian dan pengajian-pengajian beliau, yang datang dari barat maupun timur, mereka semua merasa kagum dengan apa yang disampaikan oleh sang syekh. Bahkan, tidak sampai berhenti di situ saja. Mereka kemudian juga berbayat kepada sang syekh sekaligus menyatakan diri sebagai murid beliau. Dari deretan para ulama itu, terdapat nama-nama agung, seperti Sultanul Ulama Sayyid Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam, Syekhul Islami bin Mishral Mahrusah, Syekh Al-Muhadditsin Al-Hafidh Taqiyuddin bin Daqiqil, Syekh Al-Muhadditsin Al-Hafidh Abdul Adim Al-Munziri, Syekh Ibnus Sholah, Syekh Ibnul Ha'ajib, Syekh Jamaluddin Usfur, Syekh Nabihuddin bin Auf, Syekh Muhyiddin bin Surokoh, dan Al-Alamah Ibnu Yasin. Salah satu murid terkemuka Al-Imamul Akbar Sayyidi Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, radhiyallahu anhum, wafat tahun 638 Hijriah atau 1240 Masehi, serta masih banyak lagi yang lainnya. Mereka semua hadir serta mengikuti dengan tekun dan seksama majelis pengajian yang sudah ditentukan secara berkala oleh sang syekh, baik di Iskandaria maupun Kairo. Di Kairo, tempat yang biasa dipergunakan sang syekh untuk berdakwah adalah di perguruan Al-Kamilah. Selain dakwah dan syiar beliau melalui majelis-majelis pengajian, khususnya dalam bidang ilmu tasawuf, semakin berkembang dan mengalami kemajuan pesat.
thorikot yang beliau dakwahkan pun semakin berkibar. Orang-orang yang datang untuk berbayat dan mengambil barokah thorikot beliau datang dari segala penjuru dan memiliki latar belakang beraneka warna. Mulai dari masyarakat umum hingga para ulama, para pejabat hingga rakyat jelata. Zawiyah, pondok pesulukan, sebagai wadah penempaan ruhani, yang beliau dirikan pun kian hari semakin dipadati oleh santri-santri beliau. Thorikot yang Syekh terima dari guru beliau, Syekh Abdus Salam bin Mashis, beliau dakwahkan secara luas dan terbuka. Sebuah thorikot yang mempunyai karakter tasawuf ala Maghribi, yaitu lebih memiliki kecenderungan dan warna syukur, sehingga bagi para pengikutnya merasakan dalam pengamalannya tidak terlalu memberatkan. Dalam pandangan thorikot ini, segala yang terhampar di permukaan bumi ini, baik itu yang terlihat, terdengar, terasa, menyenangkan, maupun tidak menyenangkan, semuanya itu merupakan media yang bisa digunakan untuk lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, thorikot yang beliau populerkan ini juga dikenal sebagai thorikot yang termudah dalam hal ilmu dan amal, ihwal dan makom, ilham dan makal, serta dengan cepat bisa menghantarkan para pengamalnya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, thorikot ini juga terkenal dengan keluasan, keindahan, dan kehalusan doa dan hizib-hizibnya. Di samping kiprah beliau dalam syiar dan dakwah serta pembinaan ruhani bagi para murid-muridnya, sang syekh juga turut secara langsung terjun dan terlibat dalam perjuangan di medan peperangan. Ketika itu, Raja Perancis Louis IX yang memimpin tentara salib bermaksud hendak membasmi kaum muslimin dari muka bumi sekaligus menumbangkan Islam dan menaklukkan seluruh jazirah Arab. Sang syekh, yang kala itu sudah berusia 60 tahun lebih dan dalam keadaan sudah hilang penglihatan, meninggalkan rumah dan keluarga berangkat ke kota Al-Mansyurah. Beliau bersama para pengikutnya bergabung bersama para mujahidin dan tentara Mesir. Sedangkan pada waktu itu pasukan musuh sudah berhasil menduduki kota pelabuhan Dimyat, dan akan dilanjutkan dengan penyerbuan mereka ke kota Al-Mansyurah. Selain Syekh Abul Hasan, tidak sedikit para ulama Mesir yang turut berjuang dalam peristiwa itu, antara lain, Al-Imam Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, Syekh Majuddin bin Taqiyuddin Ali bin Wahab Al-Qushairi, Syekh Muhyiddin bin Surokoh, dan Syekh Majuddin Al-Ihmimi. Para syalihin dan ulama minasyiddiqin itu, di waktu siang hari berpeluh bahkan berdarah-darah di medan pertempuran bersama para pejuang lainnya demi tetap tegaknya panji-panji Islam. Sedangkan, apabila malam telah tiba, mereka semua berkumpul di dalam kemah untuk bertawajuh, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan sholat dan menengadahkan tangan untuk berdoa dan bermunajat kepada Sang Penguasa, agar kaum muslimin memperoleh kemenangan. Setelah selesai mereka beristighosah, di tengah kepekatan malam, mereka kemudian mengkaji dan mendaras kitab-kitab, terutama yang dinilai ada hubungannya dengan situasi pada saat itu. Kitab-kitab itu antara lain, Ihya Ulumuddin, Kutul Qulub, dan Ar-Risalah. Dan, alhamdulillah, karena anugerah Allah jualah akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Raja Louis IX beserta para panglima dan bala tentaranya berhasil ditangkap dan ditawan. Perlu diketahui, sebelum berakhirnya peperangan itu, pada suatu malam sang syekh, dalam mimpi beliau, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada beliau supaya memperingatkan Sultan agar tidak mengangkat pejabat-pejabat yang zalim dan korup. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa pertempuran akan segera berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Maka, pada pagi harinya sang syekh pun mengabarkan berita gembira itu kepada teman-teman seperjuangan beliau. Dan kenyataannya,
Setelah pejabat-pejabat tersebut diganti, maka kemenangan pun datang menjelang. Peristiwa berjayanya kaum muslimin itu terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 655 Hijriah atau 1257 Masehi. Usai peperangan itu sang syekh lalu kembali ke Iskandaria.